Jadi 2024 mesti seperti apa nih? Kriteria pemimpin kan biasanya sekarang nih yang standar-standar tuh mesti jujur, dekat sama rakyat. Oh itu wajib dong. Itu wajib. Tapi yang sesuai zaman tuh kayak apa? Sesuai zaman yang sesuai Pemimpin zaman. itu harus jujur, dekat dengan rakyat, tidak korup, sincere, tulus. Nah itu kan semua orang juga bisa, Hensat, Budiman Ya, jangan dipertentangkan, jangan dipertentangkan. Oh enggak dipertentangkan, tapi apa kira-kira yang harus spesifik untuk menyambut persaingan dunia nih? Kita butuh down to earth futurist. Itu sama dong, itu kan dekat dengan rakyat juga, down to earth futurist itu. Beda. Oh, beda. Ada yang sedekat dengan rakyat tapi belum tentu futuristik. Enggak yang itu loh, yang suka Mas Budiman ceritain tentang teknologi. Oh, itu iya. ada kaitannya sama calon presiden nggak? Tidak harus teknolog ya seorang presiden ya, tapi ngerti lah apa yang dimaui zaman. Terus kalau calon presidennya sekarang ada nggak yang mengerti mau zaman? Belum ada yang dicalon presiden. Siapa yang calon presiden? Ya, Yang mencalonkan presiden kan partai. Nah, Udah ada nggak partai mencalonkan presiden? belum Ada. Ya belum ada calon. belum ada calon. Ya belum ada calon. Mau Berarti calonnya kalau Karena ada, jadi lo ngasih tahu nih sekarang mau parpol ya? konstitusional, constitutionally seseorang disebut calon presiden kalau partai politik peserta pemilu dengan syarat-syarat ya memenuhi syarat bisa mencalonkan presiden, itulah calon. Ya udah. Bisa ada satu partai pun. Tunggu. Satu Sekarang gimana nih? Tapi kemudian dia kurang suaranya dan dia mencalonkan belum juga disebut calon karena belum terdaftar. Kriteria yang tadi teknologi itu tadi, maksudnya nggak sama teknologi itu gimana tuh? Bukan cuma teknologi ya, tapi juga ideologi, juga kebudayaan. Pemimpin yang ngerti akar rumput dan ngerti masa depan. Nah itu menarik, mengerti masa depan tuh gimana tuh? Emangnya ibu kota baru gitu mengerti masa depan? Loh itu hanya satu perwujudan saja. Perwujudan saja. Banyak dong perwujudannya. Perwujudannya banyak. Gimana dia melihat pengelola pendidikan di era baru, di era pandemi. Bagaimana mengelola kesehatan di era transformasi digital dan transformasi biofisik. Wah. Bagaimana dia memahami caranya kebudayaan dikelola. Karena seorang pemimpin adalah pemimpin kebudayaan. Budiman Sujatmiko termasuk kriteria itu? Jauh lah. Lah terus lo nggak jadi calon presiden dong? Loh jauh lah. Jauh dalam pengertian begini. Ada banyak syarat untuk jadi calon presiden. Oke. Jujur, sederhana, tidak korup, bukan pelanggar HAM, visioner, down to earth, dikenal rakyat. Nah, seperti itu. Gini teman-teman, karena Cintai rakyat ya. ya karena Mas Budiman tadi sudah bilang nggak mau jadi capres, oleh karena itu saya mendeklarasikan diri saya sebagai calon wakil presiden. Gue deklarasi siapapun. buat gue aja lah. Untuk presiden Kalau siapapun buat ya. cawapres mah oke lah, ya kan? Lo nggak mau deklarasi sih, gue aja deklarasi lah kalau gitu jadi cawapres ya. Pertanyaannya adalah tadi kamu seperti apa? Kriteria cawapres. Ya. Buat gue Kriteria cawapres. nih ya, kalau saya nih, kalau gue Kriteria cawapres adalah dia bisa menjadi pengganti orang yang jujur, gue mah enggak. pembantu orang yang baik, Nih kenapa? pengganti orang yang visioner. Nah, kan pembantu. Ini sekarang gue kasih tau deh, kenapa calon presiden mesti milih gue sebagai calon wakil presiden? Karena gue nggak pengen jadi presiden, jadi lo akan aman 10 tahun jadi presiden. Kagak gue kutak-atik. Oh, bener juga ya. Gue Jadi kutak-atik. kamu berarti punya asumsi bahwa wakil presiden itu adalah pengancam terdekat presiden dong. Lo kalau calon wakil presiden pengen jadi presiden, gimana caranya presiden kerja baik? Jadi kalau lo ntar jadi calon presiden mas, saran gue lo cari wakil presiden yang nggak pengen jadi presiden. Lo bisa kerja baik tuh. Gitu. Gitu. Ini kan kayak sekarang Pak Jokowi kan dua-duanya calon wakil presiden tuh nggak pengen jadi presiden dua-duanya. Jadi dia kerja baik terus. Coba kalau ada presiden dan wakil presiden yang pengen jadi presiden, waduh. Jadi bisa nih, kerja baik, ya? makanya ini kalau yang sekarang ini beredar calon-calon presiden, terus nanti dia jadi calon wakil presiden, itu siap-siap tuh presiden. Deg-degan deh. Ya, oke. Nah, gitu ya. Oke, sampai jumpa lagi. Ya, Oke. Itu jangan jujur, jangan dipertentangkan dengan pinter. Jangan. Makanya kamu jangan jujur, merakyat, tidak korup, tidak melanggar kejahatan kemanusiaan itu penting. Ya. Oke. Itu. Itu Tetap tadi itu wajib. teknologi gimana tuh? Wajib mengerti nanoteknologi nggak calon presiden? Oh nggak perlu lah, ngapain? Ya terus lu ngapain sibuk-sibuk nanoteknologi? Loh, aku kan bukan satu pertama. Bukan calon presiden. Satu bukan calon presiden. Oke. Kedua, aku nggak ngerti dalam segala teknologi yang aku bangun dengan teman-teman saya lah setidaknya ya.
membangun ekosistem agar teknologi maju itu bisa tumbuh subur di Indonesia. Oh. Itu Ini gue salut sama Mas Budiman nih. tumbuh subur di Indonesia. Saya bukan teknolog, tapi teman saya banyak teknolog gitu loh. Satu pertanyaan, lo kan Satu. aktivis. Kira-kira dalam waktu dekat akan muncul lagi nggak aktivis-aktivis baru yang turun ke jalan berjuang demi HAM dan rakyat seperti lo dulu dalam waktu dekat kira-kira? Loh, kalau aktivis selalu akan muncul dong. Selalu akan muncul ya. Selalu akan muncul, demo juga adalah hak, Ya. sejauh tidak kekerasan, sejauh tidak sara, Oke, ya. oke. Itu menurut saya hak. Ya. Apakah temanya sama? Belum tentu sama. Oke. Karena setiap zaman minta tema yang berbeda-beda. Ini gue pegel tangan gue. Ya, gitu. Oke. Sampai jumpa ya. Makasih Mas Ya, Budiman. oke, sehat-sehat ya. Jangan lupa bayar kopinya ya.